depan, abis awas kena lah. Oh no, di kamar mah, sininya. Kalau ini kosongkan ya, yo. Yo, kayak apa teman-teman? Airnya narau cari cikuaya tuh. Apa ya, Pak? Jangan dapat pas kermulu kan bang. Oke, kau boleh juga buku pasti duduk di gunung itu weh. Ada sampah ada ya tempatnya. Ya. Will. Keran kumpul kerja dito. Kan kadiwa yo. Bawa kadiwa. Jamin bersih itu menaya. Tapi kan mau kieu na.
berarti bangga lah rekan-rekan dengan sikap-sikapnya. Saya mah yakin sudah pada saat karena ternaropi batuk kalabur kurang tulak tulak dari karewatan. Iya kan dipayun Pak, mau ngajagaan, ngebangunkan dari pagar gitu. Dan tidak ada pemikiran apa-apa itu begitu ada kejadian itu lompat-lompat gitu ya jeung udah ngerasain tuh aya iya kan polisi siap ya pembelajaran lah untuk terus memperbaiki diri lah. Siap. Ya pada prinsipnya kami salah kemarin. Saya sekali lagi lah mohon maaf atas nama pribadi, atas nama lembaga khususnya Kabupaten Sumedang itu atas kejadian yang dilakukan oleh oknum dan juga sebagai warga negara saya mencoba membuktikan bahwa kita patuh dan taat. Hari ini ada pelaksanaan apa namanya tuh vaksin booster bagi yang memenuhi syarat sudah melaksanakan vaksin minimal 6 bulan yang lalu vaksin 2-nya sekarang bisa melaksanakan vaksin 3 ya itu. Kemudian Pak Opik mana Pak Opik? Pak Opik di Polda Pak? Iya di Polda nggak hadir ke sini. Baik, kemudian tadi jumlahnya 100 kemarin 100 Ingat, jumlahnya kemarin 135 ditambah 2 berarti 137. 137 satu sakit berarti 136. Satu wajib lapornya ke Polda berarti 135. Sumping, iya Bang. Saha? Iya Kak. Iya kemarin Pan teh hadir sakit. Namina saha? Saha namina? Saiful. Saiful orang mana? Pas waktu di absen, pas waktu dihitung bakal tacan aja. Kan jadi Baik, rekan-rekan. untuk Covid wajib melapornya ke Polda. Tapi pasti itu pasti Pak dari kemarin dia ke sana dari waktu pas apel pertama juga ke sana. Baik, rekan-rekan nanti selesai pengecekan wajib lapor ini ada kegiatan di Masjid Polres ya. Ada kegiatan di Masjid Polres, ada tausiah. Kita dengarkan, kita camkan ya, kita pedomani apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz nanti. Hal-hal yang baiknya jadikan pedoman, jadikan pegangan sehingga rekan-rekan dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak melakukan pelanggaran ya. Nanti kegiatannya selesai pengabsenan di lapangan ini dilanjutkan dengan kegiatan ada tausiah nanti oleh Pak Ustadz Asep di masjid di belakang. Sekali lagi untuk yang mau divaksin dosis 3 yang memenuhi syarat vaksin 2-nya sudah 6 bulan yang lalu bisa mengikuti vaksin dosis 3. Di belakang ada kita melayani vaksin dosis 3. Kemudian ada dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ya, gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi tidak ada yang ada tambahan nanti. Selesai tausiah, rekan-rekan ada tugas lagi di belakang, ya, ada tugas lagi di belakang untuk porpay, ya, untuk porpay nanti bareng sama saya juga di belakang.
Ya, jangan merasa dipekerjakan, tapi rekan-rekan harus merasa ini kantor polisi, ini misi milik rekan-rekan juga. Ya, itu yang harus tertanam dalam jiwa kita, bahwa rekan-rekan di GMBI ini juga kantor polisi ini kantor rekan-rekan juga sama-sama. Ya, yang harus dijaga sama kita, yang harus dirawat sama kita. Ya, jangan sampai justru terbalik. Ya, rekan-rekan di GMBI justru kemudian terbalik. Polisi ini dianggap lawan oleh rekan-rekan karena sering melarang atau mengingatkan rekan-rekan melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum. Padahal maksud dan tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua, ya, untuk kebaikan rekan-rekan semua. Ya. Nanti kita akan menunggu pengecekan absen wajib lapor selesai ini, kemudian kita masuk masjid, nanti kita melaksanakan tausiah. Selesai kegiatan tausiah, kita 10-15 menit sampai di belakang, sampai baru rekan-rekan bisa pulang atau melaksanakan kegiatan selanjutnya. Untuk usul saran tidak ada, tadi dari ketua hanya ingin menyampaikan atas nama keluarga besar GMBI Sumedang terutama, menyampaikan permohonan maaf. Itu sudah tidak ada yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kejadian seperti ini tidak terulang sampai ke akhir hayat nanti. GMBI selama masih ada tuh tidak ada terulang lagi. Mungkin generasi rekan-rekan sudah habis, ganti generasi berikutnya. Generasi saya jadi polisi sudah pensiun, sudah ganti generasi yang muda. Tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti yang kemarin-kemarin terjadi. Ya. Jadi harus tertanam dalam jiwa rekan-rekan itu. Kantor polisi ini sama yang harus rekan-rekan pertahankan, sama yang harus rekan-rekan lindungi. Ya, seperti itu. Jangan kemudian ada merasa hal-hal bahwa saya sebagai orang penghalang, ya, penghalang dari maksud dan tujuan visi misi rekan-rekan semua. Bukan, kami bukan penghalang. Kami sifatnya hanya mengingatkan dan menyampaikan hal-hal yang bersifat melanggar hukum. Seperti itu. Tidak ada bermaksud untuk melarang rekan-rekan berorganisasi, berkelompok. Ya, tidak ada bermaksud seperti itu. Namun yang ada kita hanya mengingatkan agar rekan-rekan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifatnya melawan hukum. Karena resikonya bukan hanya diri kita. Bukan hanya diri kita yang akan menanggung. Kita terlahir dari kedua orang tua. Kita punya anak. Kita sudah berkeluarga, punya istri. Kita punya anak. Berarti yang akan menanggung semua. Dalam organisasi satu orang yang bermasalah, kita semua ikut merasakan. Seperti itu. Seperti yang rekan-rekan sampaikan itu, bahwa ada rekan-rekan, ada anggotanya, ada rekannya yang meninggal dalam kasusnya katakanlah pengeroyokan, ya seperti yang kemarin itu. Cuma penyampaiannya yang kemudian rekan-rekan terlalu berlebihan, rasa solidaritasnya terlalu berlebihan, sehingga rekan-rekan lupa polisi dan kantor polisi yang harus rekan-rekan jaga, yang mana mereka itu penyidik itu yang akan memproses pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap rekan-rekan kalian, justru malah dibuat seperti itu, sehingga kemudian masyarakat atau publik menilai lain, seolah-olah rekan-rekan tidak lagi rasa solidaritas yang tinggi yang tertanam pada jiwa rekan-rekan, tapi yang ada seolah-olah di publik itu arogansinya yang terlihat, sepertinya yang arogansinya yang terlihat, bukan solidaritasnya. Tapi kalau rasa solidaritas rekan-rekan yang diperlihatkan kepada masyarakat itu justru baik. Rekan-rekan merasa bahwa GMBI itu bukan hanya satu orang, bukan hanya ketua, tapi ada anggota, ada pengurus. Sehingga ada masalah di bawah, berarti ketua merasakan. Ada masalah di ketua, ke bawah merasakan. Seperti itu. Cuma karena kemarin mungkin rekan-rekan lupa semuanya, ya, tidak ada yang mengingatkan, semuanya tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur. Akhirnya yang kejadian seperti itu, yang tidak kita harapkan kejadiannya. Sehingga ada beberapa rekan-rekan atau beberapa pimpinan rekan-rekan yang harus mempertanggungjawabkan dari kejadian itu. Ya sudah, kita serahkan saja proses hukum saja sudah kalau sudah seperti itu. Kita nggak bisa juga untuk intervensi
meminta dihukum berat atau meminta dihukum ringan, ya sudah pasti dan percaya rekan-rekan bahwa putusan pengadilan nanti itu adalah yang terbaik. Yang di dunia ini katanya kalau hakim itu wakil Tuhan. Terserah, kita yakini saja bahwa itu sudah putusan yang paling adil. Karena mau bagaimana, kita paksakan juga akhirnya kita berhadapan lagi sama hukum. Seolah-olah kita melawan kepada putusan pengadilan, tidak bisa juga, ya. Jadi rekan-rekan harus paham, jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai terprovokasi sehingga rekan-rekan melakukan perbuatan lagi nanti selama dalam penyidik melakukan proses penyidikan terhadap para pelanggar yang kemarin. Jangan lagi kemudian rekan-rekan terprovokasi melakukan lagi perlawanan seolah-olah rasa solidaritas. Tidak dalam bentuk seperti itu yang harus rekan-rekan lakukan. Bentuk solidaritas kepada pimpinan kita, kepada rekan kita yang mengalami proses. Tidak seperti itu. Bisa dalam bentuk finansial, bantu keluarganya. Karena dia selaku kepala keluarga pasti tidak bisa mencari uang. Bisa saja rekan-rekan bantu, mungkin sepeser dikumpulin, bantu kepada keluarganya, itu juga sudah baik. Sudah menunjukkan rasa solidaritas. Atau perwakilan datang ke keluarganya di sana, memberikan spirit, memberikan motivasi, menyampaikan pesan untuk bersabar dan lain sebagainya, atau mengecek kondisinya, sakit apa enggak keluarganya, itu sudah bentuk solidaritas. Jadi bentuk solidaritas itu jangan rekan-rekan salah gunakan dengan melawan atau seolah-olah menyerang kepada pihak penyidik atau kepolisian. Tidak akan mampu kita. Tidak akan mampu kalau namanya aparat dilawan, itu tidak akan mampu kita. Karena nanti akan yang digunakan adalah proses hukum. Ketika proses hukum, ya kita kalah semua. Ya, kita selaku masyarakat tidak mungkin kita untuk melawan kepada hukum itu sepanjang hukum itu masih dinyatakan berlaku. Pesan dari saya, pelaksanaan wajib lapor ini masih dilaksanakan sampai nanti ada petunjuk dari pimpinan harus bagaimana. Ya, sementara belum ada petunjuk pimpinan, nanti dari rekan-rekan minta tolong menyempatkan hari Senin depan berarti bisa ke sini. Jamnya masih sama, jam 9, mudah-mudahan rekan tidak ada yang sakit. Apabila ada yang berhalangan, minta tolong kepada KSM untuk memberitahu bahwa saya berhalangan, alasannya apa, dan tidak bisa hadir, alasannya apa, disampaikan. Yang dua tadi, yang dua tuh siapa? Siapa? Ada mana? Nanti yang dua minta tolong ya rekannya apa sama siapa ya? Ya paling juga kayaknya ada keliru ya. Di luar itu boleh di dalam nanti dihitung lagi biar jelas yang tidak hadir keterangannya apa, jangan sampai hilang. Protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 jenis Omicron dengan satu. Rekan-rekan menuju masjid, tertib, jangan ada yang ketinggalan, pakaian, pasangnya jangan ada yang tertukar, manfaatkan waktu yang ada, kasih kesempatan dulu. Masing-masing dia sholat apa yang bisa rekan-rekan lakukan di dalam kita keluarga, untuk semua biar kita selalu sehat. Ya, lanjut, maju jalan.
Masuk masjid.
menjalankan. Buat dulu. Udah rekam video kan? Pasti kita akan memilih langkah pertama, yaitu langkah mencari kebaikan. Jadi LSM dikira nggak bisa berbuat baik, banyak. Kalau bapak-bapak sekalian baca sejarah, banyak para ulama yang karena sudah kasar tahu kepada Allah, dekat dengan Allah, diceritakan dalam hikayat beliau-beliau itu masuk surganya bukan karena amal ibadahnya. Ada dalam kitab ada satu kitab kuning. Di situ ada seorang ulama yang suatu ketika meninggal, dan ada yang mengetahui bahwa ternyata beliau masuk surga, dan masuk surganya bukan karena ibadah. Memang di ulama tekun segala macam, tapi ternyata masuk surganya adalah karena suatu saat, pada saat beliau masih hidup, mau berangkat tausiah, mau berangkat ke undangan, di jalan bertemu dengan anak kecil yang sedang ngahreun manuk piit. Oleh ulama itu si anak kecil diolok kumacarana sangka manuk piit bisa dibeli. Awalnya diminta nggak dikasihkan, akhirnya dibeli, dan dibeli karena anak kecil, diserahkan. Setelah diterima oleh ulama itu, manuk piit langsung dilepas ke dunia bebas. Dan ternyata pada saat beliau meninggal dinyatakan masuk surga. Masuk surganya karena menolong burung piit yang tadi. Jadi kita usah kecil hati, rekan-rekan kita di LSM BMBW, banyak perbuatan baik yang kalian lakukan. Gak usah khawatir, bukan hanya Ustaz saja yang bisa berbuat baik, nah sama kita juga bisa. Kuncinya mau apa tidak kita, itu saja. Kita tinggal cari kata kunci saja. Mau nggak kita berubah? Mau nggak kita berubah? Alhamdulillah. Berarti kita seikhwan, kita sesaudara, masih sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesaksian janji rekan-rekan, janji saudara-saudara saya di masjid ini, di tanggal yang agung ini, di tanggal 1 Rajab, mudah-mudahan Allah mengabulkan dan meridhoi perjalanan bapak-bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Marilah kita sama-sama berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tolong bagi kita catat bagaimana caranya kita selaku manusia bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena pada hakikatnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain atau bagi orang lain. Nah, kita catat, silakan satu hal ini, dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua perjalanan hidup kita, semua pengalaman kita yang baik, yang buruk, kita memori, kita pakai cermin, kita ambil yang baiknya, yang buruknya kita buang. Sehingga apabila rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian yang masjid ini berbuat baik, punya nama harum, tentu bukan hanya kalian yang mencium saja, akan tetapi anak dan istri yang merasakan. Pun demikian pada saat bapak sekalian, saudara-saudara saya di sini melakukan kejelekan, yang mengambil resiko juga bukan hanya bapak-bapak, melainkan anak dan istri kita. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pengalaman baik yang kita laksanakan, kita pertahankan,
dan pengalaman jelek kita buang jauh-jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan memberi ridho sehingga kita menempuh jalan yang benar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Terima kasih atas izin rekan-rekan ya. Jadi semua ini 5 kelompok ya. 5 kelompok, 5 kelompok. 5 apa? 5. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti ke Alam Sari di drop pakai kendaraan. Oke di sana bukan di Dalmas ya. Alam Sari. Alam Sari itu ada pos polisi, ada taman. Itu punya kita. Pos polisi sama punya kita, punya rekan-rekan. Tugu dan taman itu juga punya rekan-rekan sama ya. Kemudian nanti tadi 1, 2 ya. Sekarang 3, 4, 5 itu nanti rekan-rekan akan di drop ke Taman Telur. Taman Telur itu ada pos polisi juga, itu punya rekan-rekan. Dan di situ ada taman Taman Telur, kebanggaan Sumedang itu punya kita juga ya. Kita akan hadir di sana. Pak Kapolres nanti akan mengecek juga ke sana. Kita akan di drop, kita siapkan kendaraan, nanti di drop. Selesai kegiatan kita kembali baru kita bisa istirahat ya. Ikuti saja, menurut saya ikuti saja ya. Kalau pasti rekan-rekan ada mungkin ada kegiatan apa yang terganggu sudah pasti. Tapi ini adalah salah satu dampak dari kejadian kemarin. Kita coba lurus-luruskan dulu yang tidak enaknya bayangkan kita harus ikut menanggung karena ada beberapa rekan kita yang terkontrol emosinya sehingga kemarin kejadian seperti itu. Yang harus menanggung rekan-rekan semua karena rekan-rekan tujuannya kemarin bermaksud baik untuk memberikan support kepada rekan kita atau keluarga kita yang korban dari kejadian di Tarawih ya. Salah saja ikuti saja, kita akan di sana selesai kegiatan kita akan kembali ke sini baru kita bisa istirahat gitu ya. Kemudian tadi ada dua yang belum jelas keterangannya, sudah ketahuan siapa? Anugerah kesehatan kayak mau sehat, tidak ada masalah, tidak ada masalah juga ya. Dan kemudian petugas yang ada kesalahan menghitungnya. Mudah-mudahan memang yang aslinya memang nanti dicek lagi dari awal lapangan. Kemudian tidak video. Oke ya, Pak ini Pak ini ya ikuti, minta tolong rekan yang lain juga sama. Kita harus kompak ya, tunjukkan kepada masyarakat bahwa hal yang baiknya kita ada. Tidak semua hal yang terlihat kemarin itu ketidakbaikannya, tapi kita coba berikan kepercayaan kembali sedikit-sedikit kita sampaikan dengan digiring atau dipandu oleh pihak kepolisian untuk melakukan hal-hal yang bisa bernilai positif ya. Wah, mulai tutup-tutup, anggarnya mau dulu. Tutupan metal tutupan, abis awas kira. Oh, si tutup mah, sininya.
Kalau ini kosongkan ya yo. Yo kayak apa teman-teman? Lulus nanti. Akhirnya narau cari cik wae tuh. Apa ya, Pak? Jangan dapat tas kermulu kan bang. Oke, kos itu masih butuh pas itu di gunung itu we. Kadang-kadang sampah kadang tempat mas. Ya. Wil. Keran kumpul kerja di kok. Kan yo ayo. Oh, kan yo. Jamin bersih itu menaya. Tapi kan mau kieu na.